Saya cuma mau tahu di dalam kitab Injil, apakah ada atau memang tidak ada yang kitab Injil kami ini katakan tentang Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan alam semesta. Tolong jawabnya, jangan mengambang, fokus dengan pertanyaan saya. Karena saya pribadi sangat malu dan bingung karena Muslim selalu berikan soal pertanyaan itu dan saya tidak pernah bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku sekalian, selamat datang kembali di channel Islam News TV. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video kebocoran dari pakar Kristen, yakni Bambang Nursena. Ketika ada pertanyaan dari Kristen sendiri, dan pertanyaan ini sungguh sangat luar biasa. Karena pertanyaan tersebut datang dari kejujuran nurani seorang Kristen. Nah, bagaimana pertanyaannya? Namun sebelum saya tayangkan video tersebut, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan mengenai update terbaru dari channel ini. Nah, tak usah lama-lama lagi teman-teman, yuk kita simak bersama videonya. Ada beberapa pertanyaan yang mendasar tentang iman Kristen yang seringkali banyak dari kita orang Kristen tidak juga bisa menjelaskan dengan tuntas. Yang pertama, pertanyaan datang dari Yulvianus Timbonan. Ini memberikan dua pertanyaan langsung. Kenapa tidak menjawab pertanyaan saya? Anda bukan yang pertama yang saya tanyakan, di mana Tuhan Yesus Kristus mengatakan di kitab Injil kalau Dia adalah Tuhan. Jadi apa benar agama kami Kristen benar-benar agama yang sesat? Karena menurut saya jika agama itu suci, berarti tidak ada kebingungan di dalam umat Kristen. Namanya kitab suci, jadi bersih dari segala hal apapun agar umatnya yang percaya kalau kitab Injil itu suci. Di mana kesucian kitab yang Tuhan turunkan kepada kami umatnya? Tolong jawab. Ingin rasanya saya mengerti kitab Injil kami itu suci. Yang kedua, saya cuma mau tahu di dalam kitab Injil, apakah ada atau memang tidak ada yang kitab Injil kami ini katakan tentang Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan alam semesta. Tolong jawabnya, jangan mengambang, fokus dengan pertanyaan saya. Karena saya pribadi sangat malu dan bingung karena Muslim selalu berikan soal pertanyaan itu dan saya tidak pernah bisa menjawab. Pertanyaannya, kalau kitab Injil yang kami imani ini tidak ada, katanya Tuhan di Alkitab ini, Tuhan di Alkitab ini, kalau Yesus Kristus bilang dirinya Tuhan di dalam kitab Injil, tolong berikan kepada saya jawaban yang tuntas. Dan ini masih satu kaitan ya dari Yosbeleu. Saya pelajari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak ada kata atau seruan dari Yesus yang menurut Bapa Dia Tuhan. Tidak ada kata, wahai Bani Israel, aku putra Maryam, atau Yesus adalah Tuhan yang telah ciptakan langit dan bumi beserta isinya, maka sembahlah aku. Ini tidak ada sama sekali. Tolong penjelasannya. Iya, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, apa nih jawaban dari Bambang Nursena itu? Kira-kira beliau ini jawabnya muter-muter apa enggak nih? Nah, bagaimana jawabannya? Yuk coba kita dengerin bersama-sama. Terima kasih. Pertanyaan dua-duanya itu pertanyaan bukan pertanyaan orang Kristen. Sekalipun penanya yang pertama mengaku Kristen, jelas itu bukan pertanyaan orang Kristen. Karena apa? Tidak pernah ada terminologi kitab Injil turun itu dalam agama Kristen, tidak ada. Yang turun itu adalah Yesus. Injil itu bukan buku yang turun dari langit, itu buku kepercayaan Kristen. Jadi Anda bertanya, saya tahu siapa Anda. Nah, ini dia keambiguan Dr. Bambang Nursena itu. Bukannya menjawab sesuai dengan pertanyaan terlebih dahulu, malahan sudah nuduh atau berprasangka buruk terhadap pertanyaan yang katanya itu bukan pertanyaan dari seorang
Kristen? Dan saya akan jawab bahwa yang pertama-tama dalam iman Kristen, kalau Anda menuntut pertanyaan, di mana Yesus pernah mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah saya." Sekarang saya lihat logika dari pertanyaan ini begini. Setiap zaman, setiap peristiwa itu selalu punya historical background sejarah. Yesus itu hidup di abad pertama di lingkungan masyarakat Yahudi. Dalam masyarakat Yahudi itu menyebut nama Allah saja tidak boleh. Tidak berani. Jadi tidak mungkin dibayangkan orang akan mengatakan Yesus bersabda akulah Allah, itu tidak mungkin. Tetapi orang sudah tahu apa yang dimaksudkan Yesus ketika dia mengatakan aku dan Bapa itu adalah satu. Benarkah aku dan Bapa itu adalah satu, menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Nanti kita bahas hal itu di part kedua saja ya, karena apabila kalau dibahas sekarang mungkin membutuhkan waktu yang sangat panjang. Yesus tidak menolak penyembahan Thomas ketika Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Benarkah Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan karena menyebut ya Tuhanku dan ya Allahku? Thomas merupakan salah satu dari pertanyaan mengapa Injil Thomas tidak termasuk Injil utama. Nah, karena apa coba? Apakah kesaksian Thomas meragukan di dalam Alkitab Injil Bible Yesus selalu diidentikan dengan Tuhan? Sebenarnya yang menjadi pertanyaan di sini, apakah dalam bahasa aslinya Yesus itu dipanggil Tuhan? Nah, untuk penjelasan tersebut kita nanti di akhir video saja ya. Coba kita dengerin pembahasan dari Bambang Nursena ini. Maka ketika Yesus dituntut mengatakan akulah Allah, sembahlah aku, tidak akan ada. Memang itu kan bukan budaya Israel. Tapi pertanyaannya gini, ini logikanya Pak Zakir Naik ini. Pertanyaannya gini, kalau seorang tidak mengungkapkan secara eksplisit, bukan berarti itu tidak ada. Sebab kalau Anda menuntut di mana Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Sekarang saya ganti bertanya, di mana Yesus pernah berkata, aku bukan Allah dan jangan sembah aku? Gimana Yesus mengatakan aku bukan Allah dan jangan sembahlah aku? Nah, teman-teman, inilah dalil Alkitab bahwa Yesus bukan Allah dan jangan sembahlah aku, yakni ada pada Matius 4 ayat 8 sampai 10. Alkitab bahasa Melayu. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan semua kerajaan di dunia ini serta segala kekayaan kepadanya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, semua ini akan aku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus menjawab, pergilah hai iblis, di dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan abdikan diri kepada Dia sahaja. Nah, pelajaran yang bisa diambil yakni jika Yesus memang Tuhan, mengapa Yesus dicoba oleh iblis? Enggak kebalik tuh, iblis yang dicoba oleh Yesus. Terus yang kedua, jika Yesus Tuhan, mengapa Dia tidak mengatakan sembahlah aku dan abdikan diri ke aku saja? Malah nyuruh sembahlah Allah Tuhanmu dan abdikan diri kepada Allah saja. Nah, gimana teman-teman? Satu dalil ini saja bisa meruntuhkan bahwa Yesus benar-benar bukan Tuhan. Ya memang aslinya Yesus itu bukan Tuhan sih. Jadi Yesus itu adalah seorang manusia yang diutus oleh Tuhan ya. Jangan salah paham, jangan salah arti. Jadi kita kalau mempelajari suatu kitab itu harus jelas. Jangan menggunakan semaunya sendiri ya. Jadi biar nggak salah arti, biar nggak salah paham. Nah, demikianlah teman-teman, semoga video tersebut bisa bermanfaat dan ambil hikmahnya saja.
Sekian dari saya dan jangan lupa untuk klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Demikian, apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.